Haleluya. Shalom saudara. Amin, puji Bapa Yahweh. Langsung aja pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan, membaca akan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil kalau dalam pokoknya itu dalam Keluaran 14 ayat 14. Tapi kita baca semua aja. Keluaran 14 ayat ke-13 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 31. Tadi sudah sedikit tersampaikan oleh pemimpin pujian mengenai kisah siapa? Bangsa Mesir yang mengejar akan bangsa Israel dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Kita akan baca secara bergantian Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 31. Saya akan baca dulu. Lalu Moshe berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya." Dan Yahweh berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus." Dan aku, lihatlah, karena mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, maka biarlah mereka masuk di belakang kamu, dan biarlah aku dimuliakan melalui Firaun dan semua tentaranya, bersama kereta-kereta perangnya, dan bersama orang-orang berkudanya. Dan berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka, lalu berhenti di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman. Dan Dia membuat laut itu menjadi tanah kering, dan air itu terbelah. Dan orang-orang Mesir serta seluruh kuda Firaun, kereta perangnya dan orang-orang berkudanya masuk ke tengah-tengah laut itu di belakang mereka. Dan terjadilah pada waktu jaga matahari, Yahweh melihat perkemahan orang-orang Mesir ada di dekat tiang api dan awan itu. Lalu Dia menghancurkan perkemahan orang-orang Mesir. Dan Dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka dan membuat mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, "Biarlah aku melarikan diri dari hadapan orang-orang Israel, karena Yahweh lah yang berperang bagi mereka melawan orang-orang Mesir." Dan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan berbaliklah air laut itu seperti semula menjelang pagi hari, dan orang-orang Mesir yang berlarian saling menyongsong air itu,
dan Yahwe menenggelamkan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut itu. Dan Bani Israel telah berjalan di atas tanah kering di tengah-tengah laut itu, dan air itu bagi mereka adalah tembok dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Sama-sama ayat 31. Dan orang-orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah Yahwe lakukan terhadap orang-orang Mesir. Maka takutlah umat itu akan Yahwe, dan mereka percaya kepada Yahwe dan kepada Musa hambanya. Amin. Puji Bapa Yahwe, silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi siang hari ini, yaitu membawa tema yaitu pengendalian atau mengendalikan bahaya. Ya, pengendalian atau mengendalikan bahaya yang intinya adalah dalam Keluaran 14:14, Yahwe akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja, ya. Firman ini sudah sering kali kita dengar, kita renungkan ya. Bahkan kita imani bahwa nanti, dulu, sekarang dan nanti bahwa Yahwe saja yang akan berperang bagi kita dalam menghadapi setiap masalah, dan kita akan diam saja ya. Bapak Yahwe boleh senantiasa mengingatkan, menyegarkan kepada kita semua bagaimana caranya supaya Bapa Yahwe saja yang berperang ganti kita, ya. Kemarin atau dari hari kemarin ya, saya sedang mencari-cari saudara. Abinar Gonar Ganer itu bahasa apa? Ya. Bahasa apa? Karena itu dari saya sejak masih kecil ya. Itu om saya sama dari Manado juga suka nyanyi lagu itu ya. Tapi artinya apa Abinar Gonar Ganer ya? Saya cari-cari di YouTube ya, di internet lah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu bahasa dari salah satu suku yang ada di Papua ya. Kokoa ya. Jadi saya juga nggak ngerti ya artinya, tapi saya coba-coba cari apa ininya. Dia dari bahasa mana? Katanya dari salah satu suku yang ada di Papua ya. Tapi mengenai artinya saya juga tidak tahu arti pasnya, arti sebenarnya. Karena jangan sampai kita salah memuji ya. Tetapi yang kita imani bahwa di sana tiada susah di rumah Bapakku ya. Jangan sampai seperti zaman-zaman dulu orang-orang umat Nasrani di dalam gereja mereka menyanyikan kumbaya. Kumbaya my Lord, padahal kumbaya itu adalah sesembahan yang ada di Afrika ya. Begitu juga kemarin pada saat saya lagi ada di tempat pekerjaan, ada teman saya yang berasal dari kepercayaan lain ya. Saya lupa yang penyanyinya siapa, tapi dalam bahasa Inggris, tapi lagu tahun 80-an lah ya, lagu rock gitu ya. Dia menyanyikan ada bahasa Inggris, cuman yang saya tangkap kok ada Mother Mary. Ya, Mother Mary siapa? Iya, padahal dia dari kepercayaan seberang. Ya, karena nggak ngerti, karena tidak memahami, tidak merhatikan liriknya dengan benar. Ada kata-kata Mother Mary akan menggait kita,
akan menuntun kita, ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan ya mungkin dia asal nyanyi aja ya. Atau juga mungkin Bapak Ibu tahu lagu Bon Jovi judulnya Haleluya? Ya, kesannya sih keren, haleluya. Tetapi isinya adalah mengenai perselingkuhan antara Daud dengan Batseba. Ya, jadi setiap kata-kata walaupun kita ya judulnya haleluya, tetapi ternyata isinya mengenai perzinahan antara Daud atau David dengan Batseba ya. Jadi kita perlu harus lebih dalam kita boleh mengerti. Walaupun itu bahasa Ibrani, tetapi kita juga harus tahu benar-benar ya, ini benar-benar pujian kepada Bapa Yahweh atau bukan ya. Jangan asal Ibrani, asal Israel tetapi tidak mengerti. Akhirnya seperti yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala ya, gaya-gayaan hanya memakai sit-sit, talit ya, tetapi tidak mengerti artinya ya. Jadi Bapak Yahweh menghendaki kita supaya kita lebih teliti apa yang keluar dari bibir mulut kita, perhatikan baik-baik sehingga biar semuanya ini boleh berkenan di hadapan Bapak Yahweh ya. Oke. Pengendalian bahaya ya. Jadi topik ini sebenarnya kalau dalam dunia pekerjaan pasti kita sudah tahu pengendalian bahaya atau juga identifikasi bahaya atau pengendalian resiko ya. Semua hal yang kita lakukan pasti ada bahayanya ya. Next selanjutnya. Ya. Jadi ketika kita dalam perjalanan dari rumah ke tempat ini pun juga ada bahaya. Ya. Ketika kita keluar dari rumah, kita ada bahaya. Ketika kita menggunakan mobil, bahayanya adalah mungkin kendaraan lain atau juga mungkin kendaraan kita sendiri. Ya. Ketika kita sampai di tempat ibadah, ada bahaya, mungkin bahaya pintu, terjepit pintu. Ya. Jadi segala sesuatu di dalam aktivitas kita semua ada bahaya. Ya, ada bahaya yang tentunya harus dikendalikan, ya. Di dalam kisah Keluaran 14 ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, ya. Jadinya dalam perjalanan mereka keluar menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, bahayanya banyak. Ya. Kita mengetahui bahwa ketika mereka berada di tanah Goshen, di bangsa Mesir, itu mereka dipisahkan dari kehidupan bangsa Mesir. Kenapa? Karena mereka melakukan pekerjaan yang dianggap hina oleh bangsa Mesir, yaitu apa? Penggembala domba. Akhirnya mereka dipisahkan ya. Kita bisa bayangkan orang yang dipisahkan dan mereka disuruh melakukan kerja paksa. Ya mungkin dalam bayangan kita mereka secara garis besar mereka tidak memiliki pengalaman berperang. Mereka tidak memiliki pengalaman dikejar-kejar tentara perang yang begitu banyak, yang begitu membahayakan mereka. Ya. Tetapi dalam kisah Keluaran 14 ini, kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana Bapa Yahweh yang tahu akan bahaya, yang senantiasa mengejar bangsa Israel ini, dikendalikan oleh Bapa Yahweh ya. Jadinya begini. Bahaya di sekitar kita sebenarnya bisa kita kendalikan. Ya. Dalam dunia pekerjaan,
dalam kita melakukan assessment, dalam kita melakukan analisa keamanan, analisis safety analysis, nanti kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan dari bawah bagaimana cara kita mengendalikan bahaya, dan itu semua telah dilakukan oleh Bapak Yahweh komplit dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 31 tadi. Ya, bahaya adalah segala sesuatu di sekitar kita. Bahaya adalah segala sesuatu di sekitar kita. Yang pertama adalah yang dapat mengancam jiwa, keselamatan manusia. Setelah manusia adalah aset. Ya, aset atau kekayaan. Setelah aset yang diancam apalagi lingkungan. Setelah lingkungan apalagi reputasi. Ya. Jadi bahaya ini dia bisa menyebabkan 4 hal. Salah satunya bahaya terhadap jiwa, bahaya terhadap aset, bahaya terhadap lingkungan, dan terhadap reputasi. Misalkan begini, ada kecelakaan, dia mengancam yang pertama jiwa atau keselamatan pengendara. Yang kedua, dia membahayakan lingkungan. Ya, lingkungan di sekitar kita, apabila ada orang lain yang terpengaruh, itu juga bisa menjadi bahaya. Yang ketiga, aset, ya, kendaraan yang rusak juga rugi kitanya. Yang terakhir adalah reputasi, ya. Reputasi setelah kita mengalami kecelakaan, mungkin kita dipanggil polisi, akhirnya apabila ada kerugian mungkin saja bisa ditahan atau juga mengeluarkan denda biaya. Ya, jadi bahaya adalah segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa, yang dapat menyebabkan kerugian aset, lingkungan, dan reputasi. Ya, di sini Bapak Yahweh mengajarkan kepada bangsa Israel supaya segala kerugian ini diangkat oleh Bapak Yahweh, ya, supaya tidak ada kerugian jiwa, supaya tidak ada kerugian aset, tidak ada kerugian lingkungan dan juga reputasi, ya. Di sini kita akan melihat, kita akan sama-sama belajar bagaimana Bapak Yahweh melakukan itu semua bagi bangsa Israel dan bagi kita semua anak-anaknya di tempat ini, ya. Next, selanjutnya. Mengapa bahaya perlu dikendalikan? Ya. Bahaya perlu dikendalikan apa? Supaya kita tujuannya adalah selamat. Dan di balik keselamatan itu, Bapak Ibu kalau misalkan jalan-jalan lah ke mall gitu ya, ke mall ngelihat di atas ada fire detector atau gas detector. Tahu ya, modelnya bulat-bulat gini. Jadi kalau ada kebakaran atau ada asap, dia yang bakal mendeteksi. Ya. Nanti di situ juga ada pipa warna merah. Pipa warna merah, di situ ada seperti keran air tapi kecil. Itu namanya sprinkler. Jadi dia nanti apabila gas detektornya ini mendeteksi ada kebakaran, ada kebakaran gas, atau juga mungkin ada asap, ada panas, di situ dia akan menyemburkan air, bukan api, air, ya. Dia di situ akan menyemburkan air, ya, supaya apa? Tidak dikendalikan secara langsung oleh manusia, ya. Keselamatan yang paling penting adalah bukan manusia langsung yang melakukan fight terhadap api, terhadap sumber panas, tetapi keselamatan yang terbaik adalah sistem yang bisa
mencegah, sistem yang bisa menghapus, bisa mengeliminasi semua kebakaran ataupun asap semua yang ada di dalam gedung tersebut ya. Itu adalah keselamatan yang baik. Jadi unsur manusia diutamakan. Ya. Begitu juga dengan Tuhan Yeshua HaMasyiah. Unsur keselamatan manusia diutamakan. Ya. Jadi dia saja yang mati ganti kita. Luar biasa kan Bapak Yahweh? Ya. Jadi keselamatan yang penting adalah not by human, bukan oleh manusia, tetapi by system. Ya, begitu juga nanti kita akan melihat bagaimanakah sistem yang dilakukan oleh Bapa Yahweh dalam dia mengendalikan bahaya yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya, di sini kita akan melihat ada 5 tahap, saudara. Ada 5 langkah di dalam kita mengendalikan bahaya. Ya. 5 langkah tersebut mulainya dari bawah. Dari bawah sampai ke paling atas. Langkah paling pertama yang harus dilakukan adalah eliminasi. Buang bahaya tersebut. Ya. Kalau bahaya tersebut sudah dibuang, maka tidak akan ada bahaya dan tidak akan ada ancaman. Amin. Ya. Apabila eliminasi tidak bisa dilakukan, lakukan substitusi atau penggantian. Ya. Kalau tidak bisa dihilangkan, lakukan penggantian. Kalau tidak bisa lagi dilakukan penggantian, lakukan rekayasa engineering. Nanti saya akan jelaskan. Kalau sudah direkayasa masih tidak bisa, lakukanlah kontrol administrasi. Dan yang terakhir, apabila keempat langkah tersebut tidak bisa dilakukan, gunakan APD atau alat pelindung diri. Ya. Di sini saya akan contohkan begini. Di belakang kita ada pintu. Bahaya pintu. Pintu bisa menyebabkan apa? Terjepit. Kontrol yang pertama tadi adalah eliminasi. Gimana caranya supaya kita tidak terjepit? Eliminasi. Buang pintunya. Selesai? Selesai. Tetapi suara dari dalam bisa keluar, AC tidak dingin. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Ya, itu cara mengendalikan bahaya yang pertama. Eliminasi oke, tetapi tidak efektif. Lalu yang kedua kita naik substitusi. Ganti. Pintu supaya kita tidak terjepit ganti dengan apa? Tirai. Ya, dengan tirai kita tidak mungkin terjepit. Apakah efektif? Tidak. Suara masih bisa keluar. Naik lagi. Rekayasa engineering. Rekayasa engineeringnya apa? Pasang door closer. Itu yang ada di atas tuh. Jadi pintunya kalau nutup nggak langsung blok gitu, tapi pelan-pelan. Itu namanya rekayasa engineering. Selesai? Selesai. Naik lagi. Lakukan kontrol administrasi. Tulis di situ. Awas tangan terjepit. Ya, secara administrasi dikontrol, ditulis. Awas tangan terjepit. Naik lagi APD. APD ini adalah atau alat pelindung diri, hal yang sebenarnya harus kita jauhkan. Harus kita jauhi, kenapa? Karena dengan APD kita bersentuhan langsung dengan bahaya. Ya. Jadi supaya tidak terjepit, gunakanlah sarung tangan, pelindung, ya. Oke, sampai sini ngerti saudara? Masalah yang dihadapi
umat Nasrani saat ini adalah COVID. Bagaimana cara mengendalikan COVID? Pada saat itu lakukan eliminasi besar-besaran. Bukan COVID yang dieliminasi tetapi aktivitasnya yang dieliminasi. Akhirnya ekonomi mati, ya. Banyak orang melakukan lockdown, ekonomi mati, negara-negara ekonomi mati, dan juga mungkin COVID-nya tidak turun, bahkan naik terus, tidak efektif. Eliminasi tidak efektif. Lakukan substitusi, nggak bisa. Lakukan rekayasa engineering, sekarang sedang dilakukan vaksin atau juga sedang dicari obat. Tapi belum selesai juga, naik lagi, dikontrol administrasinya yaitu apa? PSBB. Ya, PSBB ternyata orang masih nggak puas juga, orang masih pengen keliaran jalan-jalan. Dilakukanlah APD. Kalau keluar gunakan masker, ya. Jadi APD, alat pelindung diri adalah pilihan yang paling terakhir karena pada saat itu kita langsung bersentuhan dengan sumber bahaya, yaitu si virus tersebut, ya. Oke, pada saat ini dalam kisah ini kita akan melihat sama-sama bagaimanakah pola yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tahu di sini ketika bangsa Israel mau dipimpin keluar dari perbudakan Mesir, di situ ada bahayanya. Ya, tetapi di sini apa yang Bapa Yahweh lakukan? Yang pertama, next selanjutnya eliminasi. Eliminasi tujuannya yaitu menghilangkan. Mungkinkah Bapa Yahweh menghilangkan bangsa Mesir yang sedang mengejar bangsa Israel? Mungkin aja dia lakukan langsung eliminasi. Tetapi di situ tidak melakukan rencana kehendak Bapa Yahweh, ya. Rencana kehendak Bapa Yahweh adalah supaya namanya dimuliakan. Jangan mengeliminasi masalah. Jangan membuang masalah, jangan menghindari masalah, ya. Karena di situ Bapa Yahweh mau namanya ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan, ya. Musuh bangsa Mesir tidak mungkin dieliminasi karena Yahweh ingin namanya dipuji, ya. Sebelum bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka sudah melihat karya Bapa Yahweh yang begitu dahsyat, pembelaan Bapa Yahweh ketika mereka diperlihatkan tentang tulah yang mengancam bangsa Mesir. Ya, banyak sekali. Kita baca coba Keluaran 8 ayat 18-19 coba. Keluaran 8 ayat 18-19 itu tentang tulah yang disingkirkan oleh Bapa Yahweh, yang dilalui oleh Bapa Yahweh. Dan para penyihir di Mesir itu pun berbuat dengan mantra-mantranya untuk menciptakan kutu-kutu. Tetapi mereka tidak berhasil dan kutu-kutu itu hinggap pada manusia dan binatang. Dan penyihir itu berkata kepada Firaun, itulah jari Elohim. Ya, namun hati Firaun menjadi keras, ia tidak mau mendengarkan mereka. Ya, Bapa Yahweh memberikan tulah, Bapa Yahweh tidak mau menyingkirkan masalah. Karena apa? Karena Bapa Yahweh ingin namanya dipuji, dimuliakan. Ya, Bapa Yahweh ingin supaya musuhnya juga melihat, ya, supaya musuhnya melihat bahwa di dalam nama Bapa Yahweh di situ ada kuasa, ya. Bahkan di sini tadi dikatakan apa? Itulah jari Elohim, ya. Dalam Keluaran tadi, ya, apabila kita lihat tadi, itulah jari Elohim, ya. Next, selanjutnya dalam kitab Keluaran 8 ayat 22, 23, Keluaran 9 ayat 26, Keluaran 10 ayat 23, Keluaran 12 ayat 23, di mana ketika terjadi tulah pun, ketika di situ terjadi kegelapan, tetapi di tengah-tengah bangsa Israel tidak terjadi kegelapan.
Ya, ketika terjadi masalah atau tulah di tengah-tengah bangsa Mesir, di tengah-tengah bangsa Israel tidak terjadi. Kenapa? Karena Bapak Yahweh pengen kasih lihat pada saat itu bangsa Israel baru mengenal kembali kepada Bapak Yahweh. Tuhan pengen kasih lihat, Tuhan pengen kasih contoh. Ini loh, kalau memang kamu benar-benar mau ikut aku, mau ikut Yahweh, Tuhan akan melakukan perbedaan antara kamu dengan bangsa Mesir. Ya, jadi pada saat itu Bapak Yahweh belum mau untuk mengeliminasi, ya, supaya apa? Supaya namanya dipermuliakan, ya. Bahkan Yesua juga memberi contoh, ya Bapa, bila Tuhan berkenan, biarlah cawan ini berlalu, ya, biarlah cawan ini berlalu, karena di situ ada tantangan, dia ada mengenai keselamatan jiwanya, ya. Tetapi Tuhan kasih contoh, saat ada bahaya mengancam jiwa pun jangan lari, hadapi. Karena di situ ada berkat-berkat besar yang telah Tuhan siapkan bagi kita, ya. Apabila Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua, darahnya yang telah menyucikan kita, menguduskan kita, ya. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada bahaya, jangan melarikan diri, ya. Karena orang banyak yang melarikan diri, dipikir masalahnya bisa selesai. Padahal itu hanya memindahkan masalah, ya. Yang biasa memindahkan masalah adalah setan, ya. Kalau misalkan ini ada orang kan dipijit atau apa, ntar masalahnya pindah kemana, pindah ke telur atau pindah kemana gitu kan. Ya, tetapi yang Bapak Yahweh mau apabila ada penyembuhan sembuh total, ya, jangan dihilangkan. Karena Bapak Yahweh ingin supaya kita menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Dia, ya. Ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi cobaan, percayalah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, kenapa pencobaan yang biasa? Ya, karena Bapak Yahweh yang selalu senantiasa berperang bagi kita dan kita akan diam saja, ya. Enak kan kita mendengar kita akan diam saja Bapak Yahweh yang berperang. Tetapi ada cara-caranya, ya, yang telah ditunjukkan oleh Bapak Yahweh, ya. Yesua juga kasih contoh, jangan melarikan diri kita ketika kita menghadapi masalah. Tuhan katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, ya. Oke, next. Tadi yang pertama eliminasi. Bapak Yahweh tidak mengeliminasi musuh yang ada di depan bangsa Israel. Yang kedua, dia lakukan apa? Dalam dia mengendalikan bahaya yang dihadapi bangsa Israel, dia melakukan substitusi. Substitusi atau penggantian. Kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Keluaran 14 yang tadi ayat 19 dan 20. Nah, ini substitusi yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Dan berpindahlah malaikat Elohim, ya. Kata kuncinya pindah, ganti, disubstitusi. Berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel, lalu berjalan di belakang mereka, ya. Tadinya malaikat Elohim ada di depan, sekarang malaikatnya pindah ke belakang dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka lalu berhenti di belakang mereka, ya. Bapak Yahweh sanggup melakukan substitusi, ya. Ketika mereka sedang berjalan keluar, malaikat Elohim, tiang awan, tiang api ada di depan. Ketika musuh mengejar,
malaikat Elohim pindah ganti ke belakang. Dan juga tiang awan juga pindah ke belakang. Ya, kalau tiang awan berarti masih siang pada saat itu ya. Tetapi di sini terjadi tiang awan dan juga tiang api. Berarti mungkin semalaman itu terjadi ya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Bapa Yahweh sanggup untuk melakukan substitusi supaya apa? Supaya jangan kita yang berperang. Ya, supaya biar malaikat Elohim yang berperang melawan musuh. Biar tiang awan, tiang api, yaitu roh Bapa Yahweh yang berperang terhadap roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Ya, jangan kita, ya sekali lagi, jangan kita. Kita kembali ke slide tadi. Ya, pada saat itu malaikat yang ada di depan pindah ke belakang. Ya, Tuhan melakukan substitusi peran ya. Bapa Yahweh sanggup, bahkan ketika kita boleh melihat siapa mengenai si Ishak yang mau dipersembahkan pun, ketika Bapa Yahweh melihat kesetiaan Abraham, Bapa Yahweh sanggup melakukan substitusi, penggantian dari Ishak dengan domba yang sudah disediakan ya. Dengan anak domba yang sudah disediakan, bukan yang baru disediakan tetapi yang sudah disediakan oleh Bapa Yahweh ya. Bapa Yahweh sekali lagi, Bapa Yahweh sanggup dan sangat sanggup. Ya, tinggal bagaimana iman percaya kita. Ya. Bahkan dia juga telah melakukan substitusi yang harusnya kita dihukum, yang harusnya kita mati, tetapi dia ganti dengan darah yang mahal. Darah yang tanpa noda dan celah. Darah yang lebih mahal dari emas dan perak. Ya. Jadi Bapa Yahweh sanggup mengendalikan bahaya dalam tahapan yang kedua, yaitu melakukan substitusi penggantian. Ya, Bapa Yahweh sanggup berperang ganti kita ya. Bukan kita yang berperang tetapi biar Bapa Yahweh yang berperang bagi kita ya. Next, selanjutnya adalah tahapan yang ketiga. Bagaimanakah Bapa Yahweh mengendalikan bahaya yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel? Dia melakukan apa? Rekayasa engineering. Rekayasa engineering yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Israel sebelumnya. Ya, dalam Keluaran 14 ayat 21 tadi, coba kita lihat. Keluaran 14 ayat 21 tadi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Ya, dan Yahweh, sekali lagi, dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaran angin timur yang kuat semalam-malaman, dan dia, Yahweh, membuat laut itu menjadi tanah kering dan air itu terbelah. Ayat 22, dan masuklah Bani Israel itu ke tengah-tengah laut di atas tanah kering dan air itulah tembok. Nah ini nih rekayasa engineering yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Dan air itulah tembok bagi mereka di sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Bapa Yahweh sanggup? Kok kayaknya kurang yakin. Bapa Yahweh sanggup? Sanggup. Belum pernah ada dan tidak pernah ada Tuhan yang pernah melakukan hal seperti ini. Ya, dia sanggup membelah laut dan di sebelah kanan kirinya seperti tembok. Ya, bayangkan katanya seperti tembok berarti kokoh tuh air ininya ya, bisa ada di sebelah mereka. Ya, kita bisa bayangkan pada saat itu ya bangsa Israel yang belum pernah yang lupa sama Tuhannya yang bernama Yahweh, pada saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya pada mereka. Nah,
Dan pada saat ini kita semua sudah boleh mengenal nama Yahweh. Ya, kita sudah boleh mengenal nama Yahweh. Jangan berhenti hanya sampai di sini, ya. Karena di luar sana itu masih banyak orang-orang yang seperti bangsa Israel yang sudah lupa atau bahkan tidak mau mengenal akan nama Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu di sini adalah tugas kita, ya. Tugas kita anak-anak Bapa Yahweh untuk boleh menyampaikan bahwa di sini yang melakukan, yang membelah laut menjadi tembok bagi bangsa Israel adalah Elohimnya Israel. Bukan Elohim, bukan Tuhannya bangsa yang lain. Ya, di sini adalah tugas kita. Ya, mungkin orang-orang bingung, aduh Tuhan, aku tidak sanggup, aku belum bisa untuk boleh memperkenalkan nama Bapa Yahweh. Aku belum, ya, aku teman-temannya hanya sedikit, jadi ya susahlah Tuhan buat aku memperkenalkan nama Bapa Yahweh. Ya, ini sekali lagi, tapi ini bukan ini ya, bukan teknik pemasaran atau teknik apa. Anda cukup like, comment, and share ya Facebook kita. Like, comment, share Facebook kita atau juga YouTube kita. Ya, cukup itu aja. Nggak perlu ngomong banyak-banyak, cuman share, like, comment. ya. Dengan itu kita sudah boleh ya seperti yang minggu lalu saya katakan apa? Ketika si para murid Tuhan Yesua ketika dia sedang mencari ikan, seharian mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesua katakan, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Ya. Mereka sudah seharian mungkin keliling-keliling karena mereka pasti ahli ya. Mereka pasti ahli sebagai penjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesua katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan, di situ ada ikan, ada makanan, ada jiwa, ada keselamatan. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kita hanya cukup like and share, kita hanya cukup share, kita hanya cukup tebarkan jiwa, biar di situ Bapa Yahweh yang beracara, ya. Karena kita tidak tahu waktunya Bapa Yahweh itu kapan, ya. Ketika kita sudah mulai ternyata indah ya rencana Bapa Yahweh, aku tidak perlu berkata-kata, tetapi Bapa Yahweh yang beracara, ya. Hanya modal apa? Kuota. Ya, jadinya nggak perlu banyak omong, apalagi kan di zaman sekarang ini ya. Orang-orang yang ada di pelosok negeri yang tidak mungkin secara manusia kita jangkau, tetapi dengan sistem teknologi yang ada mereka bisa melihat, bisa mendengar, bisa terjangkau. Ya, cukup like, comment, and share. Ya, sekali lagi cukup itu aja. Ya, ini bukan untuk memperkenalkan channel kita, bukan ya. Tetapi ini adalah kita hanya bisa menebarkan jala, biar roh Bapa Yahweh yang bekerja. Ya, sekali lagi Yahweh ya akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Kita hanya beri, kita hanya share ya. Itu adalah bagaimana Tuhan Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh, dia telah melakukan rekayasa engineering pada saat itu yang belum pernah ada dan tidak pernah ada, bahwa siapa yang sangka bahwa bahaya yang ada di depan itu bisa menjadi jalan keluar. Siapa sangka bahwa jalan buntu yang ada di depan itu ternyata bisa menjadi jawaban, bisa menjadi jalan keluar bagi kita, tetapi sesungguhnya bisa menjadi jalan kematian bagi musuh-musuh kita.
Ya, ketika musuh kita merencanakan hal yang jahat, ketika mereka merancangkan hal yang jahat, di situ Bapa Yahweh buka jalan, ya. Tuhan Yahweh sudah siapkan jalan, tetapi itu malah menjadi jalan kematian bagi musuh-musuh kita, ya. Jadi sekali lagi jangan takut, tetap terus maju sama Bapa Yahweh. Ya, ketika kita melihat ada lagu pujian Ku kalahkan musuh dalam nama Yeshua, haleluya, haleluya. Ya, bukan dilompatin temboknya, tapi hancurkan temboknya. Ya, kalau dilompatin itu berarti namanya lari dari masalah. Ya, ku kalahkan musuh, hancurkan tembok dalam nama Yeshua HaMashiach. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Yahweh sanggup membentengi hidup kita. Dalam kitab Mazmur 18 ayat 3 kita coba lihat bagaimanakah iman dari seorang raja. Dalam kitab Mazmur 18 ayat 3. Yahweh adalah bukit cadasku, benteng pertahananku. Ya, ini adalah rekayasa engineering semua nih. Jadi benteng, jadi bukit cadas. Dia pelepasku, Elohimku, batu cadasku. Aku berlindung padanya, dia perisaiku. Ya, perisai itu juga direkayasa. Dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Ya, ini adalah iman kita semua. Ya, jadinya kita harus memiliki iman bahwa Yahweh sanggup membentengi hidup kita dengan air. Ya, jalan buntu diterobos, dibuka sama Bapa Yahweh, bahkan menjadi tembok keselamatan bagi kita semua untuk boleh menuju kepada keselamatan. Ya, next selanjutnya adalah mengenai cara mengendalikan bahaya. Yang keempat adalah lakukan kontrol administrasi. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa kontrol administrasi mungkin di pintu kita tulis awas tangan terjepit, ya. Kontrol, lakukan secara kontrol, secara pengendalian, dan juga secara administrasi, secara tertulis, secara tidak tertulis juga bisa, mungkin melalui pengumuman itu juga bisa. Di sini yang Tuhan lakukan untuk boleh mengendalikan bahaya, kita coba lihat tadi dalam Keluaran 14 ayat yang ke-16. Di sini ada firman Bapa Yahweh yang disampaikan. Namun engkau, nih firman Bapa Yahweh, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut dan belahlah. Biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Ini adalah firman, perintah Bapa Yahweh, belah laut itu. Hancurkan masalah itu dengan tongkat, dengan kuasa yang berasal dari Bapa Yahweh. Dalam ayat yang ke-26, sekali lagi ayat 26. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan biarlah air itu berbalik ke atas orang-orang Mesir, atas kereta perangnya dan atas orang-orang berkudanya. Ketika ada firman, kita mau melakukan. Di situ ada kuasa yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya. Lakukan kontrol secara administrasi. Ya. Biarlah firman Bapa Yahweh itu ada di dalam hati kita. Ya. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita. Boleh kita gantungkan di leher kita. Ya. Kenapa? Karena secara administrasi, secara tertulis maupun secara lisan, apabila ada Torah Bapa Yahweh dalam hidup kita, di situ Tuhan akan membela kita. Ya, itu secara administrasi. Secara kontrol kita mau melihat bahwa, coba kita lihat dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke 14 dan 15. Ayat 15 aja deh, Keluaran 14 ayat 15. Yahweh berfirman kepada Musa, mengapa engkau teriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus.
ya. Di sini boleh kita lihat bahwa ketika kita ada masalah jangan cuma teriak-teriak tolong 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 tolong, akhirnya nggak fokus. Ya, akhirnya buyar pikiran ya. Ketika kita menghadapi masalah Tuhan marah nih. Kenapa engkau teriak-teriak sama aku? Berbicaralah saja kepada Bani Israel biar mereka maju terus. Ya. Jadi jangan cuma teriak-teriak, tapi Tuhan kehendaki apa? Supaya maju terus. Ya. Kayak lagi, jangan cuma diem aja, jangan cuma ketakutan, tetapi dikontrol lah ketakutan itu supaya kita apa? Maju terus, ada tindakan. Ada action, ya. Itu adalah kontrol administrasi yang Tuhan ingin ada dalam hati kita, dalam hidup kita, ya. Secara administrasi ada Torah, ada firman dalam hidup kita. Tapi secara tindakan Bapak Yahweh ingin supaya kita apa? Jangan cuma teriak-teriak koar-koar aja. Perintahkan kepada Bani Israel biar maju terus. Ya, pantang mundur. Tetap fokus. Jangan takut ataupun khawatir. Ya, ketika kita ada masalah biasanya kan orang nggak fokus lah ya. Ya. Kita bisa bayangkan begini saudara. Ketika kita sedang latihan misalkan dalam gedung lah ya, dalam gedung biasanya itu ada emergency drill atau ada latihan inilah. Jadi ketika sirene dibunyikan, kita harus ngumpul di suatu tempat. Nah di situ akan dihitung waktu kita untuk kita kumpul di situ berapa menit, ya. Jangan sampai kelamaan. Ketika latihan biasanya bisa cepat atau mungkin ketika latihan yang ada di lantai atas mungkin jalannya pelan-pelan, santai. Cuma latihan doang, ya. Tetapi ketika menghadapi kehidupan yang nyata, akibatnya seperti ini, ya. Berkoar-koar, teriak-teriak, bingung apa yang mau dilakukan. Padahal dalam ayat sebelumnya, ayat ke-14, Bapak Yahweh berkata, Yahweh akan berperang bagimu, kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja, tetapi bangsa Israel pada saat itu bingung, mereka kok teriak-teriak. Ya wajar karena pada saat itu mereka baru mengenal Bapak Yahweh pada saat itu. Dan mereka pada saat itu baru menghadapi masalah yang nyata di depan atau juga di belakang mereka. Ya, tetapi yang di sini Tuhan mau ingatkan adalah jangan takut. Jangan khawatir, ya. Tetap fokus, tetap maju, ya. Kaki kita terpaku di masalah. Tetapi biar kaki kita boleh kita langkahkan dengan penuh iman. Berdoa dengan penuh pengharapan. Matius 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 16. Ketika kita ada masalah, kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapak Yahweh. Ya, coba kita lihat dalam tadi Matius 6 ayat 6, sekarang kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Akuilah Yakobus, yang tadi ya, yang apa? Yang Matius 6 ayat 6, Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Dan engkau ketika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapa yang ada dalam ketersembunyian. Dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Ya, kontrol, ya. Bawa hidup kita supaya kita terkontrol, terarah ketika kita menghadapi masalah pencobaan yang kita boleh jalani di dalam Bapa Yahweh. Ya, yang terakhir, ini adalah hal yang sangat-sangat
cara mengendalikan bahaya yang terakhir, yang kalau dalam dunia pekerjaan ini sangat tidak diharapkan, yaitu alat pelindung diri. Ya, kenapa? Karena dengan alat pelindung diri kita sudah terpapar langsung dengan bahaya. Ya, ketika kita pintu, kita mungkin menggunakan sarung tangan supaya kita tidak terjepit. Ya, ketika kita terjepit, pintu masih ada potensi mungkin lecet. Ya, kenapa? Karena kita terpapar langsung dengan pintu. Ya, kalau kemarin pemerintah mengatakan jangan gunakan masker scuba. Kenapa? Karena dari masker scuba itu masih ada potensi cipratan yang droplet yang keluar. Ya, kenapa? Karena tipis. Atau juga mungkin jangan menggunakan masker buff. Buff itu tahu ya, yang biasa buat pemotor itu yang cuma masukin dari kepala itu. Tetapi gunakanlah masker kain. Ya, kenapa? Karena ketika kita menggunakan alat pelindung diri, di situ kita terpapar langsung dengan bahaya. Tetapi di sini adalah dahsyatnya Bapak Yahweh. Ya, ketika kita mau terpapar langsung dengan bahaya, Bapak Yahweh sudah menyiapkan, gunakanlah selengkap senjata Elohim. Ya, sekali lagi, gunakan selengkap senjata Elohim, senjata Bapak Yahweh. Ya, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ya, satu ayat terakhir, Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 13 sampai 18, ini adalah senjata-senjata, alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh Bapak Yahweh. Sebab itu, gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi, berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggang, yaitu kebenaran, baju zirah, yaitu keadilan, kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera, perisai iman di atas segalanya yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim, ya, melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam roh dan dalam hal yang sama berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Ya, ketika kita menghadapi, Bapak Yahweh sudah mempersiapkan ini. Ini loh alat pelindung diri kita. Gunakan semua ini. Alat pelindung diri rohani. Bukan alat pelindung diri siapa? Siapa raksasa? Si Goliat, ya, akhirnya bisa tembus oleh batu, oleh firman yang berasal dari Bapak Yahweh, ya. Gunakan segenap senjata Elohim supaya ketika kita menghadapi, ketika kita bisa ada potensi terpapar langsung dengan bahaya, kita sudah disiapkan, ini loh senjata-senjatamu. Ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan, pakai semuanya. Ya, sebagai penutup, kita akan melihat bahwa yang pertama, Yahweh ingin namanya dipuji. Ya, ketika kita hadapi masalah, jangan lari, jangan menghindar. Ya, karena Bapak Yahweh ingin namanya dipuji, ya, dimuliakan. Besarkan nama Yahweh saat menghadapi masalah, tetapi kecilkan masalahmu. Ya, besarkan Bapak Yahweh, kecilkan masalahnya. Ya, Ketika engkau mendekat kepada Bapak Yahweh, maka engkau menjauh dari setan. Tapi ketika kita mendekat kepada setan, berarti kita menjauh dari Bapak Yahweh. Sama seperti ketika kita membesarkan nama Bapak Yahweh, berarti kita masalahnya semakin hilang, ya, semakin dihadapi oleh Bapak Yahweh. Karena Tuhan janji, aku Yahweh yang akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Not by human but by system. Gunakanlah sistemnya Bapak Yahweh, ya.
Jangan kita yang berperang, tetapi gunakan sistem Bapak Yahweh yang sudah Tuhan siapkan tadi. Ada 5, kita pilih mulai dari eliminasi, kalau nggak bisa substitusi. Kalau nggak bisa naikkan lagi rekayasa engineering. Setelah itu lakukanlah kontrol administrasi. Kalau nggak bisa lagi APD, dan di situ kita boleh melihat bahwa dengan APD Bapak Yahweh juga sudah memperlengkapi kita dengan selengkap senjata Elohim. Haleluya, Bapak Yahweh berkati kita semua. Terima kasih Bapak Yahweh untuk firman-Mu, di mana Bapak Yahweh sudah berperang ganti kami Tuhan. Bapak Yahweh, kami sanggup, kami percaya Tuhan sanggup mengendalikan akan segala bahaya yang hendak merintangi kami semua. Kita angkat pujian saudara sama-sama, katakan.